Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها حين سألت عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك إخواني وأخواتي في الدين أعاذني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan tentang masalah hikmah di balik adanya wabah corona ini. Insyaallah kita akan membagi dua bagian, hikmah di balik bencana atau musibah secara umum. Yang kedua nanti masuk kepada pembahasan yang inti, yaitu hikmah di balik adanya wabah corona ini. Musibah-musibah yang terjadi menimpa umat ini atau bencana-bencana yang ada yang kita lihat, seperti adanya kebanjiran, adanya gunung meletus, kemudian tanah longsor, kemudian gempa bumi, itu penyebabnya ada dua, ya, termasuk adanya wabah corona ini, ya, itu penyebabnya ada dua. Bisa jadi itu sebagai hukuman, sebagai sanksi, sebagai azab dan siksa dari Allah Jalla wa Ala untuk orang-orang yang Allah inginkan, terutama orang-orang kafir, fajir, dan orang-orang fasik yang suka bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Bisa jadi yang kedua, adanya musibah-musibah tersebut, adanya bencana-bencana tersebut, itu tidak lain adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayangnya Allah Jalla wa Ala. Salah satunya adalah sebagai penebus dosa. Jika merupakan hukuman, ya, maka itu hukuman atas orang-orang yang maksiat, ya, atas orang-orang yang maksiat. Jika itu sebagai rahmat, sebagai penebus dosa, sebagai kafarat, maka itu tentunya bagi mereka dari kalangan kaum muslimin, ya, yang melakukan perbuatan maksiat diampuni oleh Allah Jalla wa Ala dengan cara adanya musibah dan adanya bencana-bencana tersebut. Ya, dan secara umum adanya musibah, adanya bencana untuk kaum muslimin sebagai rahmat, sebagai rahmat. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3474, Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun, tentang wabah taun. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Aku, kata Ibunda Aisyah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun. Wabah taun ini adalah satu jenis penyakit menular yang mematikan. Fa akhbarani, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah kemudian menghabarkan kepadaku, menginfokan kepadaku, annahu azabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Itu wabah taun adalah sebagai azab, siksa, hukuman yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala. Tentunya buat mereka yang suka melaksanakan kemaksiatan, termasuk kita katakan kekufuran dan kefasikan. Sekaligus Rasulullah mengatakan tentang adanya wabah taun tersebut, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Itu wabah taun
dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai rahmat, sebagai kasih sayang buat orang-orang yang beriman. Nah, dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, ini sebagai petunjuk buat kita. Adanya musibah, adanya bencana, termasuk adanya ini wabah, bisa jadi sebagai hukuman, sebagai siksa buat orang-orang yang Allah inginkan, terutama mereka yang suka melakukan maksiat dan suka melakukan perbuatan kefasikan. Juga bisa jadi ini wabah sebagai rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala yang Allah khususkan untuk mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karena itu, kita yang berakal, ya, hendaknya berhenti dari melakukan perbuatan dosa, berhenti untuk melakukan perbuatan maksiat. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran. Subhanallah, dikatakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi was-saqiyyu man itta'adha bi nafsihi. Orang yang berbahagia, orang yang sanggup untuk mengambil pelajaran dari orang lain. Kita kebetulan tidak terkena ini Covid. Kita kebetulan tidak terkena ini musibah apapun. Tapi kita tahu ada sebagian manusia yang terkena ini wabah, yang terkena ini musibah. Hendaknya kita mengambil pelajaran dari mereka. Apa sebabnya? Was-saqiyyu man itta'adha bi nafsihi. Sedangkan orang yang celaka tersebut, orang yang cuma mengambil pelajaran cuma dari diri dia sendiri. Kalau sudah sakit baru tersadarkan. Jangan. Ya. Artinya kita hendaknya bersegera memahami tentang kejadian-kejadian yang ada ini. Adanya musibah, adanya bencana, tidak lain disebabkan dua hal tadi. Salah satunya yang paling utama itu tidak lain dikarenakan maksiat yang dilakukan oleh anak manusia. Disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, apa saja nikmat yang kamu dapatkan, itu semua datangnya dari Allah. Sebaliknya, apa saja bencana yang menimpamu, apa saja musibah yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Al-Imam Qatadah rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan ayat ini ayat menjelaskan dan mengingatkan untuk kita semua, ya, apa yang didapatkan oleh sebagian manusia, bencana atau musibah, itu tidak lain disebabkan dosa yang dilakukan oleh mereka. Dan Allah tegaskan lagi dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat 30. Ayat 30. Allah menyatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Artinya dikarenakan perilaku kalian sendiri, yaitu suka melakukan perbuatan dosa, maka Allah kirimkanlah bencana. Tetapi Allah Jalla wa'ala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan ayat ini, musibah-musibah apa saja yang menimpa kalian, wahai anak keturunan Adam, itu hanyalah karena keburukan-keburukan yang telah kalian lakukan. Itu hanyalah karena maksiat yang telah kalian lakukan. Dan Allah memaafkan sebagian besar. Maksudnya apa? Kesalahan yang kalian lakukan itu sangat banyak sekali.
Tapi yang dihukumi oleh Allah Jalla wa'ala sangat sedikit sekali. Kebanyakan dari dosa yang kalian lakukan, maksiat yang kalian lakukan, dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30, ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ini jelas ya dikatakan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena adanya kemakmuran yang datangnya dari bumi, adanya kemakmuran yang datangnya dari bumi, dan adanya kemakmuran yang datangnya dari langit adalah dengan seseorang tersebut taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, secara tidak langsung Al-Imam Abul Aliyah menyatakan, kalau kita ingin jauh dari bencana, kalau kita ingin jauh dari yang namanya musibah apapun, maka perbanyaklah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan jauhkanlah maksiat. Nah, kenapa hal itu bersesuaian dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 96. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah Jalla wa'ala menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, ini sebagai mukaddimah yang sangat luar biasa. Ya, ini mengingatkan kepada kita artinya adanya bencana, musibah, termasuk adanya wabah corona ini. Sudah hampir 1 tahun kita mendapatkan ini musibah. Itu sebabnya 2 hal tadi. Jangan-jangan itu sebagai hukuman, sebagai siksa buat manusia-manusia yang suka bermaksiat. Ya, tapi kita berharap adanya ini wabah, mudah-mudahan ini sebagai rahmatnya Allah Jalla wa'ala atas kita semua. Nah, berkaitan tentang masalah ini, sebagaimana yang saya utarakan tadi di mukaddimah pengajian, ya, kita ingin membahas hikmah musibah secara umum. Yang kedua nanti pembahasan inti hikmah di balik musibah corona. Kita akan membahas dulu musibah yang sifatnya umum. Ya, hikmahnya apa? Hikmah dari musibah dan bencana secara umum. Ada 4 hal yang berkaitan dengan hikmah umum dari musibah dan bencana. Adanya kebanjiran, adanya tanah longsor, adanya gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu ada 4 hikmah yang bisa kita pahami. Yang pertama, hikmah di balik musibah dan bencana sebagai siksa dan hukuman, sekaligus juga sebagai rahmat dan keutamaan bagi sebagian yang lain. Jadi ada 2. Yang pertama, ini musibah, ini bencana, bisa jadi itu sebagai siksa dan hukuman,
atau bisa jadi sebagai keutamaan dan rahmat untuk sebagian yang lain. Ya tentunya sebagai siksa dan hukuman untuk siapa? Untuk mereka yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kefasikan dan kekufuran. Adanya bencana buat mereka tersebut adalah hukuman. Tapi bagi kaum muslimin, mereka mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, itu tidak lain adalah sebagai rahmat yang Allah berikan kepada dia atau kepada mereka, dan sebagai keutamaan buat kaum muslimin tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Ibunda Aisyah tadi yang kita bacakan tentang wabah taun. Kata Nabi SAW, itu adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, terutama mereka yang melakukan maksiat dan melakukan perbuatan dosa, perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi dari sisi yang lain, adanya itu wabah taun adalah sebagai rahmat dan kasih sayang buat mereka yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya di penghujung daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin." Ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah seseorang, ya, yang mendapatkan wabah taun, kemudian dia bertempat tinggal di negerinya, lockdown istilahnya, tidak keluar rumah atau tidak keluar dari negeri atau dari kota yang dimana tersebarnya itu wabah. Dia betul-betul sabar, ya, karena ada satu petunjuk dari Nabi SAW, ada satu arahan dari Nabi SAW tentang wabah taun dan wabah-wabah yang lainnya yang berkaitan dengan penyakit menular. Kata Nabi, ketika di suatu daerah, satu kota, satu negeri tersebar wabah penyakit yang menular, tidak boleh orang yang ada di daerah dan di kota yang penyakitnya menular tersebut untuk keluar dari daerahnya, dari kotanya. Begitupun juga kota luar yang tidak tersebar, orang-orang yang berada di luar dari daerah tersebut, orang-orang yang berada di luar dari kota tersebut atau daerah tersebut, tidak boleh untuk memasukinya. Nah, makanya istilah lockdown atau tidak keluar dari negeri yang tersebar wabah penyakit tersebut, penyakit menular tersebut, itu istilah dari Islam. Nabi SAW sudah menyatakan hal itu. Yang bersabar berada di negerinya sambil berharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh, dia tahu ini semua kejadian termasuk adanya wabah corona tersebut, itu sesuatu yang telah Allah Jalla wa'ala tuliskan, sudah Allah tetapkan pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk yang pertamanya, yaitu al-qalam atau pena. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Subhanallah. Di sini mengingatkan kepada kita, artinya apa yang kita lakukan sekarang ini dengan penuh kesabaran, untuk sementara waktu kita masih berada di tempat kita, tidak mau safar dulu, ya, kemudian juga betul-betul menjalankan protokol kesehatan, ya, dan ini instruksi hukumah atau pemerintah itu berkaitan dengan yang baik adalah amal soleh kita, dan ini adalah bagian daripada ketaatan kita, maka bersama dengan pahala dan hasanat, ya, termasuk juga dalam masalah salat, untuk sementara waktu kita katakan jaga jarak. Aslinya memang kalau berkaitan dengan salat itu rapat dan lurus, ya kan, seperti itu, mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Tapi ketika ada al-adwa, ada penyakit menular, maka gugur kewajiban tersebut.
boleh kita melaksanakan ibadah salat secara berjamaah ini dengan jaga jarak. Ya, seperti itu. Naam. Baik. Nah, mudah-mudahan adanya bencana-bencana yang kita dapatkan ini, termasuk adanya wabah corona ini, adalah sebagai pahala buat kita, sebagai rahmatnya Allahu Jalla Jalaluh. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah di balik musibah secara umum, apapun musibahnya, itu tidak lain sebagai hukuman. Sebagai hukuman dari kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagai balasan atau hukuman dari kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, al-masaibu wal amradu wal ahzanu fid dunya jazaa'un. Musibah-musibah atau bencana-bencana yang ada, apapun bencananya, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya, itu sebagai hukuman dan balasan. Wal amrad, penyakit-penyakit yang bermunculan, ya, termasuk penyakit virus COVID-19 ini, bisa jadi itu sebagai hukuman. Wal ahzan, rasa kesusahan, kesedihan akibat dari wabah ini, subhanallah, perekonomian menurun. Ya, itu membuat kita tersebut susah. Ya, kesusahan dan otomatis kesedihan yang kita rasakan. Jangan-jangan itu sebagai apa? Hukuman. Dikarenakan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Bahkan dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang derajatnya hasan, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Jarir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusibu rajulan khatsu udin wala asratu qadamin wala ikhtilaju irkin illa bidzanbin wa ma ya'fullahu akthar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, kemudian tergelincirnya telapak kaki dan terkilirnya urat-urat, kecuali dikarenakan sebab dosa yang dia lakukan. Bisa jadi, jalan-jalan tahu-tahu tergelincir, lagi asyik subhanallah jalan, tahu-tahu terkena sepotong kayu yang menimbulkan luka dari badan kita. Kemudian kaki kita terkilir. Jangan-jangan itu dosa yang kita lakukan sehingga langsung dihukum pada saat itu. Itu bisa jadi yang seperti itu. Tapi dari kesekian banyak kesalahan, maksiat yang dilakukan oleh manusia, kebanyakannya itu dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak sampai diberikan hukuman oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi ada sedikit yang Allah hukumi untuk mereka tersebut dikenakan perbuatan maksiat dan perbuatan dosa yang mereka lakukan tersebut. Nah, jadi hikmah umum, secara umum, hikmah dari adanya bencana itu tidak lain sebagai hukuman, sebagai balasan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk kaum yang beriman. Adanya musibah, adanya bencana, hikmahnya itu adalah sebagai kafarat, sebagai penebus dosa. Sebagai penebus dosa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarahallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, namanya manusia, siapapun dia, hatta muslim pasti lelah, capek. Tapi subhanallah, Allah jadikan capeknya kita, lelahnya kita sebagai apa? Penghapus dosa. Wala wasabin, atau seorang muslim atau muslimah tertimpa sakit, baik itu sakit yang berat ataupun sakit yang ringan, itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menghapuskan dosa-dosanya. Termasuk penyakit corona. Subhanallah, orang yang sakit itu luar biasa hikmahnya. Ya, sebab sakit dosanya diampuni. Sebab sakit sebagai tabungan pahala buat dia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Sebab sakit Allah Jalla wa'ala mengangkat harkat dan martabatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sebab sakit, doa yang dia minta, dia mohonkan, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebab sakit bisa jadi sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk memberikan untuknya jannah, surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ketika menceritakan tentang sosok Ummu Zufar itu yang terkena penyakit ayan. Subhanallah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, usra." Penyakit sara itu artinya penyakit ayan. Tolong doakan aku agar aku ini disembuhkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bukan apa-apa ya Rasulullah. Aku kalau terkena penyakit ayan ini, pingin lepas pakaian. Bahkan aku lepas pakaianku. Aku malu ya Rasulullah. Auratku dilihat oleh manusia. Kata Rasulullah SAW, in sabarti falakil jannah. Kalau engkau sabar menerima takdir Allah Jalla wa'ala dengan sakit ayan ini, maka untukmu adalah surga. Engkau menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala yang seperti ini, yaitu mengalami sakit ayan tersebut, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan surga. Tapi kalau engkau ingin, wahai Ummu Zufar, aku berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menyembuhkan engkau, maka aku akan berdoa untukmu. Aku doakan engkau agar engkau sembuh dari penyakit ini. Pilih yang mana, kata Nabi SAW. Kata perempuan tersebut, asbir ya Rasulullah, aku bersabar. Ya, dan subhanallah, salah seorang sahabiyah yang dipastikan masuk jannah, masuk surga adalah Ummu Zufar. Tapi ya Rasulullah, aku mohon kepada antum agar engkau berdoa kepada Allah, doakan aku, jika aku terkena penyakit ayan ini, jangan sampai aku melepas pakaianku. Didoakan oleh Nabi SAW, dan subhanallah, setiap kali mendapatkan itu penyakit, dia tidak lepas pakaian lagi. Dijaga auratnya oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, sebab sakit, jika dia meninggal dunia, sebab sakit tersebut sebagai tanda husnul khotimah buat dia. Dan ini satu keistimewaan buat yang sakit tersebut. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan hadis Abu Hurairah, akibat sakitnya seorang muslim, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allahu Jalla wa'ala. Termasuk wala hammin, rasa khawatir. Kita sebagai manusia pasti ada khawatir. Tapi subhanallah, kita muslim, kita mukmin. Khawatirnya kita tersebut, itu tidak lain adalah sebagai penghapus dosa. Wala husnin, termasuk juga kesedihan yang didapatkan oleh seorang muslim atau muslimah. Siapa sih hidup di muka bumi ini yang tidak pernah sedih? Tapi subhanallah, ya,
sedihnya seorang muslim, sedihnya seorang muslimah, itu tidak lain sebagai penghapus dosa buat dia. Wala adan, gangguan. Namanya berkehidupan ini, kadang ada manusia yang tidak suka dengan kita, hingga mengganggu kita. Tapi gangguan-gangguan tersebut, subhanallah, itu sebagai cara penghapus dosa. Kemudian wala ghammin, rasa galau, gak enak hati, itu pun juga sebagai penghapus dosa. Termasuk juga ketika kaki ini terinjak duri, untuk orang muslim, itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Nah ini, hikmah musibah secara umum, yaitu penghapus dosa untuk orang-orang yang beriman. Naam. Yang keempat, hikmah di balik musibah secara umum, adanya musibah, adanya bencana, tidak lain tujuannya agar manusia kembali ke jalannya Allah Jalla wa'ala. Agar manusia kembali ke jalannya Allah Jalla wa'ala. Untuk melaksanakan kebenaran, untuk melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Dalam surah Rum, surah yang ke-30, ayat 41 dan 42, Allah menyatakan itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan. Adanya kerusakan di daratan, adanya kerusakan di lautan, itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maksudnya adanya bencana di darat, misalnya gempa bumi, termasuk juga adanya kebanjiran, tanah longsor, di lautan ada tsunami dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bencana dan musibah yang datang dari laut. Itu tidak lain, Allah jadikan itu semua agar mereka yang suka maksiat itu merasakan dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Tujuannya apa? Agar mereka tersebut kembali kepada jalannya Allah Jalla wa'ala, kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Nah ini 4 hikmah secara umum di balik musibah dan bencana yang ada. Kita masuk kepada poin yang penting yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu menjadi pembahasan yang kedua, yaitu hikmah khusus ya di balik adanya musibah corona atau virus COVID-19 ini. Nah, kita tahu ya Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, bahwasannya wabah corona atau virus COVID-19 ini adalah salah satu musibah dan bencana yang telah Allahu Jalla Jalaluh tulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Dikatakan oleh Allahu Jalla wa'ala dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa dan terjadi di muka bumi ini, dan tidak pula musibah atau bencana yang terjadi untuk dirimu sendiri, melainkan semua itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Termasuk adanya apa? Wabah corona, yang dimana tidak pernah terpikir oleh kita seperti ini keadaannya. Kemana-mana kita pakai masker, kemana-mana kita berbicara jaga jarak. Subhanallah, sampai juga kita tidak terpikir
Ketika kita salat berjamaah, kita malah jaga jarak. Gak pernah terpikir oleh kita, tapi kita yakin ini satu kejadian, satu bencana, satu musibah yang telah Allah Jalla wa'ala tuliskan. Ketika Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk pertama yang bernama qalam atau pena tadi. Apa tujuannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu, kata Allah, supaya kalian janganlah berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Subhanallah, tidak semuanya apa yang kita cita-citakan dapat kita gapai. Allah menjadikan bencana ini sebagai cara untuk menyadarkan kita. Jangan terlalu bersedih, jangan terlalu berduka cita. Begitupun juga tujuannya supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kalian. Di ujung ayatnya Allah menyatakan, Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidaklah menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, hikmah di balik adanya wabah corona ini ada beberapa poin. Yang pertama, adanya wabah corona ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita semua tentang nikmat sehat. Tentang apa? Nikmat sehat yang kebanyakan orang tidak sadar tentang pentingnya kesehatan. Sekarang ini baru kita sadar nih. Mana dulu antum tersebut pakai masker? Mana dulu antum bersih-bersih tangan dalam artian tersentuh apapun biasa-biasa saja. Sekarang ini hatta tersentuh oleh teman, antum segera untuk mengambil sabun untuk cuci tangan dengan air yang mengalir. Tersentuh tangan kita oleh tangan teman kita, kita mengambil hand sanitizer, kita usapkan di telapak tangan kita. Apa tujuannya? Untuk menjaga diri kita ini agar selalu sehat dan juga apa? Terhindar dari yang namanya penyakit. Disitulah kemudian muncul kesadaran kita, penting loh kesehatan ini. Disitulah juga muncul kesadaran kita bahwasannya ini kesehatan nikmat yang betul-betul datang dari Allah Jalla wa'ala. Tidak enak ternyata sakit. Dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tersebut lalai, yang kebanyakan manusia tersebut tertipu, lupa untuk mensyukuri dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Yang pertama as-sihhatu, nikmat kesehatan. Sebelum terjadinya ini wabah, jarang sekali mereka yang memikirkan tentang kesehatan pribadinya. Adanya ini wabah corona, adanya virus COVID-19 ini tersadarkan buat kita tentang nikmat kesehatan. Disitulah kita bersyukur. Apalagi kita mendapatkan ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang sudah meninggal dunia dikarenakan ini wabah. Kita alhamdulillah sehat walafiat misalnya. Disitulah tersadarkan oleh kita tentang ya nikmatnya sehat. Disitulah muncul syukurnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, yang manusia itu jarang bersyukur kepada Allah tentang nikmat al-faraq, waktu kosong. Waktu kosong ya banyak disia-siakan. Bukannya digunakan untuk ketaatan, malah banyak kebanyakan dari kita itu waktu kosong digunakan untuk maksiat. Nah sekarang
kita tersadarkan. Nikmat sehat, nikmat waktu kosong. Kebanyakan kita di rumah, mau ngapain? Subhanallah, kita sadar, kita sekarang ini sehat. Gunakanlah kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai disia-siakan. Gunakan untuk beribadah kepada Allah. Perbanyak amal saleh. Itu yang harus kita lakukan ketika Allah memberikan kenikmatan nikmat sehat ini. Ya, makanya kalau kita melihat tentang nikmat, yang paling utama buat kita itu adalah nikmat kesehatan. Bahkan nikmat sehat ini lebih penting ketimbang nikmat kekayaan. Idealnya sih dua-duanya. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat kekayaan. Subhanallah, kalau boleh memilih. Kalau boleh mau, kita katakan seperti itu. Tapi kalau memilih, maka tentu orang mukmin itu memilihnya adalah nikmat kesehatan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam Ahmad, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'ami. Tidak mengapa untuk menjadi orang kaya, boleh. Kata Nabi, khudhu ma halla wa da'u ma haram. Tapi kekayaan tersebut dibangun di atas ketakwaan. Ambil yang halal, buang yang haram. Tetapi kesehatan untuk orang yang bertakwa itu lebih baik daripada nikmat kekayaan. Dan nikmat hati yang bahagia, itu adalah bagian daripada nikmat, ya, bagian daripada nikmat. Antum kaya tapi sakit-sakitan. Kekayaan antum sepertinya tidak ada artinya. Ingin beli makanan ini, makanan itu, nggak bisa. Bukan nggak bisa belinya, nggak bisa menikmati itu makanan. Tapi kalau nikmat kesehatan, subhanallah, kita mau makan ini, makan itu, dipersilahkan. Subhanallah. Punya kekayaan, tapi subhanallah, nikmat sehat nggak ada. Nggak bisa juga itu kekayaan untuk dia manfaatkan sebaik mungkin. Maka syukurlah kita, alhamdulillah, ya, kita memiliki nikmat kesehatan. Makanya terus dijaga ini nikmat kesehatan dengan selalu banyak bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah dan amal saleh. Ya, jangan sampai disia-siakan nikmat kesehatan ini. Sekaligus juga memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita selalu sehat walafiat. Dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa fujaati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab dan siksamu yang datang secara tiba-tiba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang ada pada tubuh ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam murka dan amarahmu kepada kami. Subhanallah, minta kepada Allah agar kita selalu sehat. Salah satunya zikir pagi dan petang yang kita baca itu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qubur, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah aku, badanku sehatkan ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku ya Allah. Sehatkanlah pandanganku ya Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur atau azab kubur. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya, terus meminta perlindungan kepada Allah. Ya, terhindar dari ini penyakit. Kemudian
minta dijagakan agar kita selalu sehat walafiat. Selain kita tersebut ya makan vitamin dan lain sebagainya, juga gantungkan hal ini kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, kita pakai masker, pakai pakai sabun, kemudian jaga jarak, kemudian minum vitamin ini, herbal itu. Gantungkan itu semua kepada Allah. Allah yang menjaga kita, seperti itu. Nah, ya, sekaligus juga wujud menggantungkan nasib kita kepada Allah Jalla wa Ala, selain dengan doa meminta perlindungan kepada Allah, dibaca itu zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah selalu menjaga kita, termasuk selalu memberikan kesehatan untuk kita. Wallahu a'lam. Itu yang pertama, hikmah di balik adanya wabah corona ini. Hikmah yang kedua, adanya ini wabah mengingatkan kita akan kematian. Dan kematian itu sungguh sangatlah dekat untuk kita. Adanya wabah corona ini mengingatkan kita akan kematian. Dan kematian itu sungguh sangat dekat. Kita harus sadar bahwa kita ini milik Allah Jalla Jalaluh. Dan berhubung kita ini milik Allah, pastinya kita akan kembali kepadanya. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu giliran. Makanya kita selalu mengatakan kalimatul istirja setiap kali mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allahu Jalla wa Ala. Nah, Allahu Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita dengan adanya wabah corona ini, subhanallah, itu tidak lain sebagai cara pengingat buat kita bahwasannya kematian itu sangat dekat untuk kita. Setiap hari kita mendengar si fulan meninggal, yang mati karena ini wabah sekian. Itu menyadarkan buat kita, jangan-jangan hari ini teman kita, kemarin yang lalu saudara kita, jangan-jangan besok nih kita, atau mungkin minggu depan kita tidak tahu. Subhanallah, ya, ini caranya Allah Jalla wa Ala. Adanya ini wabah corona tidak lain mengingatkan dan menyadarkan kita akan kematian, dan kematian itu pasti datang dan pasti terjadi. Kata Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat, siapapun umatnya, laki-laki ataupun perempuan, pasti memiliki ajal, pasti memiliki batasan kehidupan di muka bumi ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajalnya telah tiba, apabila kematian telah tiba, maka tidaklah mungkin untuk mengundurnya. Tidak bakalan dapat untuk mengulurnya. Meskipun satu saat, meskipun satu detik sekalipun. Dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Bahkan Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian. Ya, dimanapun kalian berada, kematian pasti mengejar kalian. Walaupun kalian tersebut berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh sekalipun. Kalau sudah waktunya mati, mati. Dan ingat Bapak Ibu, sekali lagi, yang namanya kematian tersebut tidak ada syarat harus sakit sebelumnya. Jangan menganggap karena ketakutan kita corona ini,
Subhanallah, khawatir kita akan kematian. Iya benar, ini menyadarkan kita akan kematian benar. Tapi kita yang sehat, jangan terlena. Enggak ada di dalam ayat Al-Quran, enggak ada dalam hadis Nabi SAW, bahwasannya yang namanya kematian tersebut, seseorang harus sakit sebelumnya. Banyak kita lihat kejadian-kejadian, mobil tabrakan, pesawat yang jatuh, subhanallah. Kemudian adanya tanah yang longsor, gempa bumi. Itu orang-orang yang terkena, yang kita lihat tahu dia sehat walafiat. Yang berada di pesawat kemarin, sehat walafiat. Yang tabrakan kemarin, kita tahu dia melakukan perjalanan dalam kondisi sehat walafiat. Tapi kalau sudah waktunya mati, ya mati. Itu yang harus kita yakini. Jadi tidak ada syarat bahwasannya yang namanya kematian tersebut harus sakit sebelumnya. Orang yang sehat walafiat bisa saja diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga kita, jangan sampai terlena, merasa masih muda, menganggap bahwasanya kematian itu jauh dari kita. La, kematian sungguh sangat dekat dengan kita. Tidak ada di dalam ayat ataupun hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya kematian itu baru datang kalau sudah tua. Ya, tidak ada itu ayatnya dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Bahkan kenyataannya banyak kita dapatkan. Ada janin-janin yang masih berada di rahim ibunya, diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya Allah. Anak-anak kecil, remaja, mereka belum tua, tapi diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dari situ kita paham dan sadar yang namanya kematian tersebut tidaklah menjadi syarat harus tua terlebih dahulu. Makanya ketika sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan juga Bilal bin Rabah sakit. Kebetulan Bilal itu kerjanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya sedang sakit. Sedang berada dalam satu ruangan yang sama. Anggaplah seperti isolasi. Di isolasi mereka berdua. Abu Bakar ngomong sama Bilal, "Ya Bilal, ya, kematian itu sungguh sangat dekat dan lebih dekat daripada tali sandalnya kita." Subhanallah. Nah, dengan adanya wabah corona ini menyadarkan kita bahwasannya kematian untuk kita sungguh sangat dekat. Siapkanlah diri untuk menghadapi kematian tersebut. Kemudian yang ketiga, hikmah di balik adanya wabah corona ini. Dengan adanya wabah corona ini membuat kita sadar dengan nilai dunia. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Bukan begitu? Subhanallah. Pada waktu zaman lockdown, kita berada di rumah, ya. Subhanallah, pada saat itu pakaian yang bagus yang ada di lemari kita enggak pakai. Mobil yang ada di tempat parkiran halaman rumah kita enggak pakai. Subhanallah, kendaraan apapun tidak kita nikmati. Sadar kita dengan adanya wabah corona ini bahwasannya dunia ini enggak ada apa-apanya. Makanya pernah kejadian sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab berkunjung ke rumah Nabi SAW. Didapatkan Nabi sedang berbaring di tikar beliau, yang dimana tikar itu sudah lama, saking lamanya warnanya berubah menjadi hitam. Ketika Rasulullah rebahan di tikar tersebut, itu ketika mengangkat tubuh Nabi SAW, tubuhnya Nabi SAW itu berbekas dari bekas tikar tadi itu. Ya, itu yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an sedih yang sangat luar biasa. Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW,
Hingga Umar berkata kepada Nabi SAW, "Lawittakhadta firasan, awthara min haja, awthara min hada." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, andaikan engkau menggunakan permadani yang bagus, karpet yang bagus, itu lebih baik daripada tikar ini. Tinggalkan ini tikar, ganti dengan yang bagus ya Rasulullah. Dengan permadani yang bagus. Hingga engkau bisa menikmati itu. Yang aku lihat kesian antum. Tidur di atas tikar yang sudah lama, sudah lusuh. Ketika engkau bangkit ya dari pembaringan engkau tersebut, bekas ya pada kulit Nabi Muhammad SAW itu ada di bagian belakang tersebut. Itu yang membuat Umar bin Khattab sedih. Apa jawab Nabi SAW? Mali wali dunya wa mali dunya wa mali. Kata Rasulullah SAW kepada Umar, apa urusannya aku terhadap dunia? Sudahlah ya Umar, nikmati saja apa yang ada sekarang ini. Walladzi nafsi biyadihi ma masali wa masalud dunya illa karakibin sara fi yaumin saifin fastadalla tahta syajaratin sa'a min nahar summa raha wa tarakaha. Permisalan aku dengan dunia ini, kata Nabi, bagaikan seseorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik. Lalu ia mencari teduhannya di bawah pohon. Dia berada di pohon yang rindang tersebut untuk berteduh, untuk menghindarkan dirinya dari sinar matahari yang terik tersebut. Setelah hari mulai redup, sinar matahari sudah hilang, dia tinggalkan itu pohon. Dia tinggalkan apa? Itu pohon. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Nah, berteduhnya kita di pohon yang rindang tadi itu untuk sementara waktu. Itulah kehidupan dunia. Dunia ini sementara dan tidak dibawa mati. Semua akan hilang begitu saja. Subhanallah. Nah, ini yang kita rasakan ketika ada wabah corona ini. Kita yang punya barang-barang mewah, subhanallah, nggak ada artinya. Kita bawa kemana? Kita tunjukkan kemana? Subhanallah. Apalagi waktu zaman awal-awal lockdown itu, yang kita lebih banyak di rumah, hingga meninggalkan Jumatan pada waktu itu, 11 Jumatan bahkan. Itu pakaian yang kita pakai biasa-biasa saja di rumah. Pakaian yang banyak, yang bagus-bagus kita nggak pakai. Bukan begitu? Mobil yang kita bangga-banggakan terparkirkan di halaman rumah kita. Kita nggak pakai. Jam tangan yang mewah kita nggak pakai. Karena kita berada di rumah. Disitulah kita tahu nilai dunia itu sangatlah rendah dibandingkan nilai akhirat. Ya, akhirat lebih bagus, lebih mulia ketimbang dunia ini. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, hikmah di balik adanya wabah corona ini menjadikan kita ini tidak ujub dengan diri kita sendiri. Ujub itu perilaku atau sifat mengagumkan diri sendiri. Ya, mengagumkan diri sendiri. Ini ana nih, ini ana, ini saya begini. Itu ujub namanya. Dan suka membanggakan dirinya sendiri. Cerita tentang diri sendiri. Tentang kesuksesan dia dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan apa? Sifat yang tercela. Harus dihindari dan dijauhi oleh setiap muslim. Karena sifat ini membuat seseorang menjadi sombong dan riya. Subhanallah. Allahu Jalla wa Ala tidaklah menyukai orang-orang yang sombong. Allah firmankan dalam surah Luqman ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Subhanallah. Apa yang kita banggakan sekarang? Ya, kita berhadapan dengan makhluk yang namanya corona ini. Nggak terlihat oleh kita.
Bahkan terkalahkan kita oleh dia. Nggak tahu. Subhanallah, kekayaan yang kita banggakan di hadapan corona ini nggak ada artinya. Kekuasaan yang kita banggakan juga di hadapan corona ini nggak ada artinya. Mau apa yang dibanggakan? Subhanallah, itu baru berhadapan dengan makhluk yang kecil ini. Maka oleh sebab itu jangan sombonglah. Ini semua titipan Allah Jalla wa'ala. Semua apa? Titipan Allah Jalla wa'ala. Mau itu kekayaan, mau itu kekuasaan, ya itu semua apa? Titipan Allah Jalla wa'ala. Jangan sombong, semua itu milik Allah Jalla Jalaluh. Jangan sombong, yang kuat, yang perkasa hanyalah Allah Jalla wa'ala. Jangan sombong, yang kuasa, yang kaya hanyalah Allah Jalla wa'ala. Dengan adanya wabah corona ini mengingatkan kita betapa lemahnya kita, betapa doibnya kita ini. Lemah manusia ini. Ya Allah, imunnya ternyata apa? Kecil banget. Bukan begitu? Maka subhanallah, ya, kita sadar sekarang kita ini lemah, kita dhaif, hilang kekuatan, hilang kekuasaan yang kita banggakan selama ini. Dan itu sudah berulang-ulang diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat bagaimana Qarun yang sombong dengan hartanya diwafatkan, dimatikan oleh Allah Jalla wa'ala, dibinasakan oleh Allah Jalla Jalaluh, ditenggelamkan di perut bumi ini dengan harta-hartanya sekaligus. Fir'aun yang ujub dengan kekuasaannya diwafatkan juga oleh Allah Jalla Jalaluh, ya, dibinasakan pada ujung-ujungnya oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang mau dibanggakan sekarang ini? Apa yang mau diujub-ujubkan? Apa yang mau disombongkan? Kita ini lemah ya ikhwan. Apa yang kita miliki sekarang ini cuma titipan yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, dengan adanya wabah corona ini membuat kita sadar diri betapa lemahnya dan naibnya kita. Hilang kekuatan dan kekuasaan yang kita banggakan selama ini. Naam. Itu yang keempat. Yang kelima, hikmah dibalik dari musibah corona ini. Allah Jalla wa'ala menciptakan surga dengan 100 tingkatan. Artinya surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Dan kita berusaha, ya, dan paling tingginya tingkatan surga itu apa? Surga Firdaus. Kita berusaha untuk menggapai tingkatan yang paling tinggi itu, yaitu surga Firdaus. Itu cita-cita kita. Nah, dengan adanya wabah corona ini, jika kita sanggup bersabar, ya, di rumah, di kota kita, di daerah kita, insya Allah biiznillah, dengan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Kita tahu orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid itu pahalanya apa? Sangat luar biasa besarnya. Maka apa? Kita berharap dengan adanya wabah corona ini, kita sabar dan kita menerima akan takdirnya Allah Jalla wa'ala yang seperti ini. Kemudian sambil berharap pahala dari Allah Jalla wa'ala, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan menganugerahkan kepada kita pahala seperti orang yang mati syahid. Derajat dan martabatnya ditinggikan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu disebutkan tadi di dalam hadis Ibunda Aisyah yang sudah kita bacakan, bahwasannya orang yang mendapatkan wabah, tidak mesti harus wabah taun, kemudian dia sabar di negerinya, di tempat terjadinya itu wabah, nggak mau keluar, di lockdown, ya, kemudian dia berharap dari Allah Jalla wa'ala pahala dengan adanya itu wabah, sekaligus dia yakin, seyakin-yakinnya itu wabah terjadi, termasuk wabah corona ini terjadi, tidak lain atas takdirnya Allah Jalla wa'ala, maka niscaya dia tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati dalam kondisi syahid. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, Allah Jalla wa'ala juga memberikan kabar gembira bagi mereka yang mendapatkan musibah. Kita tahu bahwasannya Allah pasti menguji keimanan kita.
Di antaranya kekurangan harta, kelaparan, gagal panen. Ya, itu semua ada apa? Tidak lain sebagai ujian buat kita. Dan orang mukmin ini, subhanallah, kalau dia mendapatkan kebahagiaan bersyukur dan sama dengannya pahala. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, sama dengannya juga pahala. Makanya di ujung ayat dari surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157 Allah menyatakan wa basyiris sabirin. Ya, berikanlah kabar gembira buat mereka yang bersabar. Kita sabar menghadapi ini wabah corona dengan kita pakai masker seperti ini, pakai sarung tangan, jaga jarak, ya, untuk sementara waktu tidak berkumpul-kumpul dulu, ya. Untuk sementara waktu sabar sampai ini wabah betul-betul dihilangkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka mereka itulah yang betul-betul mendapatkan kegembiraan dari Allah Jalla wa Ala. Nah, mendapatkan kegembiraan apa? Salah satunya disebutkan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ya, mereka akan Allah bersalawat kepada mereka. Maksudnya bersalawat kepada mereka itu Allah memberikan berbagai macam kebaikan untuk mereka tersebut dan pastinya rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah mereka dapatkan. Subhanallah, jangan sampai ada anggapan dalam diri kita ini adanya wabah ini, termasuk ada teman-teman yang kena ini Covid, termasuk juga meninggal dari sebab ini Covid, menganggap bahwasanya Allah tidak sayang dengan dia. Abadan. Itu bisa jadi sebagai caranya Allah Jalla wa Ala sayang kepada mereka. Antum tahu Bapak Ibu, di antara sahabat yang meninggal dunia tersebut, ada yang meninggal dunia karena wabah taun. Di antara sahabat Mu'adz bin Jabal dan juga Ubaidah bin Al-Jarrah. Kita tahu dua orang sahabat ini mendapatkan kabar gembira masuk jannah, masuk surga. Tapi mereka meninggal dunia terkena wabah taun. Apakah Allah tidak sayang dengan mereka? Tentu tidak. Mereka tersebut adalah orang yang mendapatkan kabar gembira masuk jannah, masuk surga. Ya, tapi ini sebagai ujian buat mereka untuk mendapatkan jannah dan surga tersebut. Ya, subhanallah. Dan kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, inna idhamil jazaa'i ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang tergantung dengan besarnya ujian. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Subhanallah, makanya yang paling besar, yang paling berat ujian itu didapatkan oleh siapa? Para nabi, para rasul. Maka mereka itu sabar yang sangat luar biasa. Subhanallah, maka pantaslah mereka mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Naam. Taib, itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam sebagai pemungkasnya, hikmah yang terbesar dari adanya wabah corona ini adalah mengajarkan kita agar selalu bergantung kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan bergantung kepada makhluk. Bukan bergantung kepada makhluk. Adanya wabah corona ini mengajarkan kita agar kita ini selalu bergantung kepada Allah Jalla wa Ala, bukan bergantung kepada makhluk. Dan paling tingginya wujud menggantungkan diri kepada Allah Jalla wa Ala adalah dengan berdoa, memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Di dalam surah Al-Fatir ayat yang kedua, Allah menyatakan, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat dan kasih sayang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalau Allah menginginkan si fulan dapat rizki, dapat nikmat, termasuk kasih sayang Allah, maka tidak ada seorang yang sanggup untuk menahannya.
Ini yakin kita harus seperti ini. Begitupun juga sebaliknya. Ya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka kita yakin tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepasnya sesudah itu. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Ya. Dan ya, apapun yang ditahan oleh Allahu Jalla wa Ala, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini keyakinan kita. Bapak, Ibu, masker, hand sanitizer itu sebatas kita berikhtiar agar kita tidak terkena wabah corona, agar kita tidak terkena COVID-19. Itu ikhtiar kita, tapi kita tetap yakin, seyakin-yakinnya Allah lah yang mencegah dan menahan agar jangan sampai itu wabah mengenai kita. Subhanallah. Makanya kan ada teman, ana udah start jaga jarak di rumah lagi nggak kemana-mana, kena juga, ya udah takdir namanya. Makanya ini yang kita pakai ini ikhtiar kita. Ketemu teman, bersentuhan, cuci tangan dengan sabun dari air yang mengalir, kita lakukan juga. Termasuk pakai masker, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya itu. Itu wujud ikhtiar. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya, Allah lah yang mencegah itu penyakit tidak sampai kepada kita. Allah lah menahan itu COVID tidak sampai kepada kita. Seperti itu. Harus ada keyakinan. Ya, apa yang kita ikhtiarkan ini, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, kita gantungkan kepada Allah agar Allah menjaga kita. Allah menyuruh kita berikhtiar. Sudah kita laksanakan. Ya. Dan Allah yang menentukan itu semua. Seseorang pergi ke dokter, ke ahli medis, itu cuma sebatas sujud mencari sebab. Itu hanya sebatas sujud mencari sebab agar Allah Jalla wa Ala menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Allah lah asy-syafi'. Allah lah maha penyembuh. Allah lah yang mengangkat penyakitnya tersebut. Termasuk Allah lah yang menghilangkan ini wabah. Makanya kita ikhtiar sudah kita lakukan. Apa yang kita ikhtiarkan ini tolong gantungkan kepada Allah. Rajin-rajin berdoa. Rajin-rajin meminta kepada Allah. Laksanakan ketaatan. Jauhkan maksiat. Maka insya Allah biiznillah ini wabah akan hilang di negeri yang kita cintai. Semua sudah kita kerjakan. Kita sudah pakai masker, jaga jarak kalau ngobrol, bahkan waktu sholat juga jaga jarak, kita nggak rapatkan sop sholat, itu wujud ikhtiar. Kalau bersentuhan dengan sesama kita langsung cuci tangan pakai sabun, dari air yang mengalir, minum vitamin ini, minum obat ini, sudah kita lakukan juga untuk penguat imun. Tapi sekali lagi, itu semua apa yang kita ikhtiarkan, tolong gantungkan kepada Allah Jalla wa Ala. Karena apa kata Allah tadi? Subhanallah, kalau Allah menganugerahkan rahmat, kasih sayangnya, rizkinya, nikmatnya kepada seseorang, tidak mungkin ada yang mencegah. Begitupun juga kalau Allah Jalla wa Ala ya menahan ya apapun yang ditahan oleh Allah Jalla wa Ala, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Nah, ini yang harus kita yakini. Maka oleh sebab itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Di antara doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sail asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Termasuk penyakit COVID-19 ini. Minta sama Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Ya, termasuk juga doa kita Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakas syaqa
wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu kami tanggung. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari datangnya sebab-sebab kebinasaan. Kita berlindung kepada Allah dari sebab-sebab kebinasaan. Ini ada Covid, ada wabah ini, subhanallah. Semua kita ini dalam kondisi yang sudah enggak sanggup. Maka berhubung kita sudah tidak sanggup, gantungkan nasib ini kepada Allah. Makanya kita baca doa ini, ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari beratnya musibah yang kami alami ini ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari sebab-sebab datangnya kematian. Orang kalau sudah kena Covid, apalagi di awal-awal lockdown itu seperti mau mati saja. Ya ikhwan, ini penyakit bisa sembuh. Ya, tawakalkan diri antum kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhtiar dan sebab-sebab untuk menuju kesehatan tersebut. Jangan mudah down, jangan mudah kita hati ini lemah. Hati ini kuat kalau kita gantungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita juga berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan. Ya Allah, kita berlindung dari takdir yang buruk. Ya, termasuk terkena ini wabah, kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa kita. Termasuk zikir pagi dan petang dibaca. Itu sebagai cara kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Di antaranya apa? Yang kita baca 3 kali di pagi, 3 kali di sore hari itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita baca 3 kali itu. Ya. Yang membaca 3 kali ini, subhanallah, faedahnya luar biasa ini. Terhindar dia dari berbagai macam penyakit apapun dan keburukan apapun. Kalau dia baca ini, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, kemudian minta kesehatan, minta keselamatan dari Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Meminta maaf dan meminta keselamatan di dunia dan di akhirat. Termasuk tadi yang kita baca, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qubur, la ilaha illa anta. Terakhir kita serahkan nasib kita kepada Allah. Kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Sebaik-baiknya pelindung siapa? Allah Jalla wa'ala, Allah yang melindungi kita semua. Taib, sudah 1 jam setengah. Cukup ya? Antum sih enak dengar doang ya. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Nggak ada pertanyaan kan? 5 aja ya? 5 menit. Oke, silakan. Subhanallah. Dalam satu hadis yang sahih, bagaimana kita ini supaya dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah. Ya, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, maka zuhudlah terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu bukan berarti butuh dengan dunia. Bukan berarti kita tersebut tidak butuh dengan dunia. Kita butuh dengan dunia. Tapi kita menganggap ini dunia seperti ludah kita. Kita perlu dengan liur, kita perlu dengan ludah. Tapi kalau kita sudah ludahkan, apakah kita jilat lagi? Itulah dunia. Nah, jadi kita memandang dunia tersebut, subhanallah, itu kecil. Nah, mudah-mudahan dengan adanya wabah corona ini menyadarkan kita. Dunia itu sungguh sangatlah kecil dibandingkan akhirat, tidak ada apa-apanya. Dan pastikan kalau kita ini betul-betul ingin menganggap ini dunia kecil, dengan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang mengaku dirinya kaya raya di dunia ini, ujung-ujungnya habis juga. Ujung-ujungnya apa?
meninggal dunia. Apa yang dibawa? Subhanallah, tidak membawa apa-apa. Kita kalau meninggal dunia, cuma perbuatan kita saja yang bawa. Syukur-syukur perbuatan baik. Wal iyadu billah, sampai perbuatan maksiat yang kita bawa. Apa yang kita banggakan berkaitan dengan rumah yang besar, gedung-gedung yang kita miliki, tanah yang ratusan hektar atau ribuan hektar, kita tinggal semuanya. Subhanallah. Dan bukan berarti seseorang tidak boleh untuk menjadi kaya. Antum tahu 10 orang sahabat Nabi yang dikabarkan masuk jannah dan masuk surga, itu kebanyakannya orang kaya. Tapi mereka menjadikan kekayaan tersebut di atas tangannya, bukan di hatinya. Makanya ketika mereka disuruh untuk mengeluarkannya atau hilang di tangannya mereka tersebut, biasa aja. Tapi kalau dunia itu sudah diletakkan di hati, nah itu yang kadang membuat orang tersebut berat untuk mengeluarkannya, berat untuk meninggalkannya. Disitulah dunia mengalahkan akhirat. Tapi kalau kita menjadikan itu dunia cuma di tangan kita, maka kita tetap menjaga itu dunia, tapi akhirat tetap kita utamakan. Akhirat ya tetap yang menjadi keutamaan, akhirat yang tetap kita dahulukan. Letakkanlah itu harta, letakkanlah itu kekayaan di tangan kita, bukan di hati kita. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi ajmain. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Baik, cukup? Wassallallahu Nabi Muhammad. Ada? Silakan Pak. Kesabaran apa? Ketika mendapatkan musibah, yang harus dia lakukan pertama kali bersabar. Oke. Sabar. Iya, sabar. Oke. Ada orang-orang yang bisa sanggup menerima apa yang dia dapatkan dari musibah. Bukan begitu, Pak? Tapi ada juga orang baru bisa menerima ketika sudah perjalanan. Ketika dia sudah mengalami sakit lama, baru dia itu sudah mengungkapkan kesabaran dia tersebut. Kita katakan benar. Di situ menunjukkan bahwasanya tingkat keimanan manusia itu apa? Berbeda. Antum Masya Allah, ketika mendapatkan musibah, antum sanggup mengucapkan kalimatul istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi istri antum, ketika mendapatkan musibah, belum tentu sesabar antum, bukan begitu? Tapi ketika antum memberikan nasihat kepada istri antum, baru dia mulai tersadarkan bahwasanya semua ini adalah ujian dari Allah Jalla wa Ala, yang itu semua ujungnya adalah kebaikan. Baru dia tersadarkan. Nah, di sini tentu berbeda orang yang dari awal sudah sabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala. Tingkatan keimanan yang berbeda tadi menunjukkan juga balasannya, pahalanya juga luar biasa. Berbeda dengan orang yang kedua tadi. Dia di awal-awal gak sabar, seakan-akan gak menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala. Tapi dalam perjalanan hidup, setelah dia muhasabah, kemudian mempelajari tentang dirinya dan juga berkaitan tentang mempelajari tentang keimanan, timbullah rasa kesabaran tersebut. Apakah ada pahalanya juga? Ada pahalanya, insya Allah biiznillah, seperti itu. Jelas apa? Cuma beda. Yang pertama utama, pahalanya lebih besar. Yang kedua tadi yang antum contohkan, ada pahalanya juga seperti itu, tapi tidak sebesar dengan yang pertama kali ya bersabar tersebut. Sebagaimana diceritakan, ada seorang wanita yang menangis di kuburan suaminya. Didatangi oleh Nabi SAW. Kebetulan Nabi ada di kuburan itu bersama para sahabatnya yang lain. Rasulullah memberikan nasihat. Kebetulan ini perempuan tidak kenal dengan Nabi SAW. Ketika disuruh oleh Nabi SAW, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Perempuan ini nyolot dan marah kepada Nabi. Nggak kenal, tidak kenal dengan Nabi SAW, nggak tahu ini Nabi Muhammad. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ilaika anni, fa innaka lan tusab bi musibati. Menjauh engkau dariku. Siapa antum ini? Engkau tidak merasakan musibah yang aku rasakan.
Engkau sih tidak dapat musibah ini kalau engkau mendapatkan sama sepertiku. Rasulullah membiarkan itu perempuan ditinggal oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang menghampiri itu perempuan. Tahu enggak engkau siapa itu laki-laki yang memberikan nasihat kepada engkau tadi? Kata perempuan tersebut, urusan apa aku dengan laki-laki itu? Kata sahabat itu, huwa Rasulullah. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu perempuan menyeka air matanya, kemudian berlari ke rumah Nabi SAW. Ketika diketuk pintu, yang membukakan langsung Nabi SAW. Si perempuan itu mengatakan, minta maaf kepada Nabi SAW. Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan, innamas sabru fi sudmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang luar biasa itu ketika dia pertama kali mendapatkan hempasan musibah. Pertama kali mendapatkan hempasan musibah, dia sanggup bersabar. Ini kejadian, ini bencana telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dia terima itu takdir. Pada saat pertama kali menerima itu hempasan musibah dan bencana, subhanallah, itulah kesabaran yang paling istimewa. Tapi tidak semua orang yang seperti itu. Ada orang yang berproses. Ya, hari ini nggak sabar, mungkin minggu depan sudah mengatakan sabar deh sudah. Apakah ada nilai pahalanya juga? Insya Allah, biiznillah ada pahalanya. Tapi yang paling utama adalah ketika pertama kali mendapatkan hempasan musibah yang pertama kali tadi itu. Pertama kali mendapatkan hempasan musibah itu, ya, Allahu Akbar, dia sabar, sanggup mengucapkan kalimatul istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak.